Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pengamat asal Amerika klarifikasi usai remehkan strategi Sintayong. Pemain asal Jepang bocorkan kelemahan timnasnya. Supporter Malaysia dukung perjuangan Garuda di Piala Asia. Dan netizen Vietnam hibur diri usai dikalahkan timnas Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan berlanjut pada Rabu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Di laga terakhir grup D, pasukan Sintayong akan melawan sang Raja Asia, Jepang. Saat ini, Timnas Indonesia tengah menempati posisi ketiga di klasemen sementara grup D. Mereka memiliki poin sama dengan Jepang, hanya terpaut selisih gol. Tak ayal, duel Timnas Indonesia versus Jepang akan jadi laga penting bagi kedua tim. Tentu laga ini pun sangat dinantikan. Di samping itu, venue pertandingan tersebut mencuri perhatian karena ternyata pernah jadi saksi tersingkirnya Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2022. Ya, diketahui Qatar juga menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2022. Kala itu, Portugal berduel dengan Maroko di Stadion Altumama, di mana stadion tersebut juga venue yang bakal digunakan skuad Garuda nanti. Menarik untuk dinanti bagaimana kiprah Timnas Indonesia dalam laga terakhir kontra Jepang. Kabar baik datang ke skuad Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Jepang pada laga terakhir grup D Piala Asia. Tim Merah Putih kemungkinan besar bisa diperkuat oleh Ramadan Sananta. Striker Persis Solo itu sebelumnya sudah absen dalam dua pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak dan Vietnam di grup D Piala Asia 2023. Absennya Ramadan Sananta dikarenakan ia mengalami masalah kebugaran. Kini kondisi kebugaran Ramadan Sananta terus dipantau tim medis Timnas Indonesia. Terbaru, kondisi striker 20 tahun itu semakin membaik. Dengan begitu, ini bisa menjadi kabar baik untuk Timnas Indonesia. Ramadan Sananta bisa mengisi lini depan skuad Garuda untuk menghadapi Jepang. Meski begitu, Nova Arianto belum bisa memastikan apakah Ramadan Sananta masuk ke dalam daftar susunan pemain atau tidak. Timnas Indonesia mencoba melawan kemustahilan ketika berhadapan dengan Jepang. Tim berjulukan skuad Garuda itu menganut paham nothing is impossible. Salah satu penggawa Garuda, Hoki Caraka, melihat bahwa Jepang mempunyai sedikit kelemahan yang tereksploitasi ketika kalah 1-2 dari Timnas Irak dalam partai kedua. Dengan celah tersebut, Hoki mengungkap bahwa skuad Garuda bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Namun, Timnas Indonesia dilarang terlalu gegabah dan percaya diri untuk melawan Jepang. Skuad Garuda harus melakukan pendekatan yang tepat demi menghindari ledakan lawan. Dalam lanjutan laga Piala Asia, Timnas Indonesia akan menghadapi duel hidup mati dengan Jepang di Altumama Stadium Doha pada Rabu mendatang. Hasil seri kontra Jepang kemungkinan bakal cukup untuk Timnas Indonesia melenggang ke babak knockout Piala Asia 2023 sebagai 4 tim peringkat ketiga terbagus. Jepang secara mengejutkan dibuat tak berkutik ketika bersuat Timnas Irak pada pertandingan kedua grup D Piala Asia. Hasil minor tersebut membuat Timnas Jepang kini berada di urutan kedua grup D dengan 3 poin. Unggul selisih gol atas Timnas Indonesia di peringkat ketiga. Adapun Irak menghuni puncak grup dengan 6 poin dan dipastikan lolos ke 16 besar. Pada partai terakhir grup D, Timnas Jepang akan bersuat Timnas Indonesia di Altumama Stadium Doha, Qatar. Meski memiliki catatan bagus dan lebih diunggulkan meraih kemenangan, Timnas Jepang pantang menganggap remeh Timnas Indonesia. Kapten Timnas Jepang Wataru Endo meminta tim Samurai Biru harus tampil bagus sejak bola digulirkan. Ia menegaskan bahwa timnya wajib tampil oke ketika bersuat Timnas Indonesia dikarenakan Samurai Biru butuh kemenangan demi bisa lolos ke fase knockout. Kabar menarik datang dari Timnas Indonesia yang mendapatkan suntikan motivasi jelang laga terakhir lawan Jepang. Laga krusial antara Timnas Indonesia kontra Jepang mendapatkan perhatian dari bintang Rans Nusantara FC asal Jepang, Mitsuru Maruoka. Maruoka mengatakan bahwa Timnas Indonesia harus bermain cerdas saat jumpa Samurai Biru. Dua cara wajib ditempuh Timnas Indonesia saat meladeni Jepang. Pertama, Timnas Indonesia harus disiplin dalam bermain bertahan. Diketahui para pemain Jepang memiliki ketahanan fisik yang baik sehingga Indonesia harus bisa lebih solid.
Selanjutnya, ia mengatakan bahwa skuad Garuda harus memanfaatkan serangan balik serta bola mati. Dengan begitu, skuad Garuda akan memiliki peluang bagus dalam permainan dan mencetak gol. Kini menarik untuk dinanti bagaimana kiprah Indonesia dalam menerapkan strategi dari Maruoka. Terlebih Jepang memang di 2 laga terakhir sering kebobolan melalui bola mati dan bola atas. Gelaran Piala Asia sejatinya sudah melewati matchday kedua, di mana matchday ketiga nanti banyak tim yang berjuang mati-matian untuk merebut tiket lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sementara itu, timnas Indonesia akan mencoba meraih keuntungan di laga pamungkas menghadapi Jepang. Skuad Garuda ditargetkan minimal mendapatkan 1 poin agar lolos ke babak 16 besar. Di samping itu ada kabar kurang bahagia menghampiri Malaysia. Tim Harimau Malaya dipastikan kandas di Piala Asia edisi kali ini. Malaysia sendiri sejatinya memiliki 14 pemain naturalisasi di dalam skuadnya, namun hal itu tak membuatnya bisa berbicara banyak di ajang ini. Netizen Malaysia pun membanjiri akun media sosial Federasi Malaysia guna mengkritik program naturalisasi yang tidak tepat karena mayoritas pemain sudah berumur. Mereka juga membandingkan naturalisasi timnas Indonesia yang dinilai bisa berbicara banyak di Piala Asia. Tentu pujian tersebut berbeda dengan beberapa pihak di Indonesia yang anti terhadap pemain keturunan. Padahal timnas Indonesia hanya diisi oleh 8 pemain keturunan, mereka hanya menempati peringkat kelima dalam status tersebut. Beberapa waktu lalu, timnas Indonesia diremehkan oleh beberapa pandit sepak bola. Tak hanya pandit tanah air, tetapi juga pandit bola luar negeri. Salah satunya kanal YouTube The Give and Go. Mereka pernah menyebut skuad timnas merupakan tim yang paling lemah dan buruk di ajang tersebut. Mereka beranggapan begitu karena timnas Indonesia sendiri memang berada di ranking terbawah kedua di Piala Asia. Selain itu, skuad Garuda memiliki pemain dengan rata-rata usia termuda yakni 24,3 tahun dan mereka menganggap sebagai bocah TikTok. Walaupun berada di ranking bawah dan masih muda, Sintayong berhasil membawa anak asuhnya berpeluang masuk ke babak 16 besar usai mengalahkan Vietnam di matchday kedua. Menanggapi hal tersebut pun Reynoso menarik ucapannya yang menyebut timnas Indonesia adalah tim terburuk. Soltero turut mengatakan bahwa dirinya juga bersalah ucapannya tentang Indonesia. Ia menarik ucapannya tentang Indonesia dan mengatakan bahwa tim Garuda tampil luar biasa. Sebagaimana diketahui, timnas Vietnam harus menelan pil pahit di Piala Asia 2023 usai dikalahkan timnas Indonesia di matchday kedua. Dalam laga itu, Vietnam tumbang dengan skor 0-1. Gol sematawayang timnas Indonesia sendiri dicetak oleh Asnawi Mangkualam lewat tendangan penalti. Hasil ini membuat Vietnam dipastikan tersingkir dari ajang terbesar se-Asia tersebut. Di tengah hasil memilukan ini, salah satu netizen Vietnam menghibur diri dengan mengunggah video kemenangan Vietnam atas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Kala itu, Vietnam dan timnas Indonesia memang sama-sama berada di grup G. Vietnam sukses meraih kemenangan besar dengan skor 4-0 kala berhadapan di Stadion Al Maktoum Dubai, Uni Emirat Arab pada Juni 2021. Tentu unggahan tersebut menjadi sorotan supporter tanah air.